Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 8 Agustus 2021 dengan judul Kita Dibenarkan oleh Darah Kristus. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena begitu besar kasih dan rahmat Tuhan bagi kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas, pelayanan dan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan dan mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Roma 5 ayat yang ke-8 dan 9, demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Mari kita ikuti penjelasannya. Kristus telah mengadakan rekonsiliasi untuk dosa dan telah menanggung semua keinginan, celaan, dan hukumannya. Namun saat menanggung dosa, Dia telah membawa kebenaran yang kekal, sehingga orang percaya itu tidak bercacat di hadapan Allah. Tetapi ada banyak orang mengaku sebagai anak-anak Allah yang menyadarkan harapan mereka pada ketergantungan yang lain, bukan pada darah Kristus, ketika didesak untuk menyandarkan iman mereka sepenuhnya pada Kristus sebagai juru selamat yang sempurna. Banyak yang mengungkapkan fakta bahwa mereka memiliki iman pada sesuatu yang mereka pikir dapat mereka lakukan. Mereka berkata, "Saya memiliki banyak hal yang harus dilakukan sebelum saya dapat menjadi sehat untuk datang kepada Kristus." Yang lain berkata, "Ketika saya telah melakukan yang terbaik yang dapat saya lakukan, maka Tuhan Yesus akan membantu saya." Mereka membayangkan bahwa mereka memiliki banyak hal untuk dilakukan sendiri, untuk menyelamatkan jiwa mereka sendiri, dan bahwa Yesus akan datang dan memotong bagian yang kurang dan memberikan pukulan akhir untuk keselamatan mereka. Jiwa-jiwa yang malang ini tidak akan menjadi kuat di dalam Allah sampai mereka menerima Kristus sebagai juru selamat yang sempurna. Mereka tidak bisa menambahkan apapun pada keselamatan mereka. Orang Israel diminta untuk memercikan darah anak domba yang disembelih pada tiang-tiang pintu, agar ketika malaikat maut melewati tanah itu, mereka boleh terlepas dari kebinasaan. Tetapi gantinya melakukan tindakan iman dan penurutan yang sederhana ini, mereka telah memasang rintangan pada pintu dan mengambil setiap tindakan pencegahan untuk mengusir malaikat yang membinasakan itu. Usaha mereka akan sia-sia. Ketika darah terlihat di ambang pintu, itu sudah cukup. Keselamatan rumah terjamin. Demikian juga dalam karya keselamatan, darah Yesus Kristuslah yang membersihkan kita dari semua dosa. Melalui jasa darahnya, engkau dapat mengalahkan setiap musuh rohani dan memperbaiki setiap cacat karakter. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini
mengingatkan kembali kepada kami bahwa Kristus telah mengadakan rekonsiliasi untuk dosa dan telah menanggung semua kehinaan, celaan, dan hukumannya. Namun saat menanggung dosa, Dia telah membawa kebenaran yang kekal, sehingga orang percaya itu tidak bercacat di hadapan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Curahkanlah hikmat pengetahuan sorga kepada mereka, agar dapat mengatur dan menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami menyerahkan para tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka melayani tanpa pamrih dan mengenal lelah Tuhan. Curahkanlah hikmat pengetahuan sorga kepada mereka, sukacita, terlebih lipat gandakan mereka kekuatan dan kesehatan, agar mereka dapat melayani orang-orang yang sakit, bahkan yang terpapar oleh karena COVID-19 dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi dan pelihara mereka selalu. Pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan. Dan lebih daripada itu, biarlah mereka juga menjadi saluran berkat. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang sedang sakit. Kiranya Engkau jamah tubuh mereka yang lemah, yang dalam kebimbangan Engkau berikan kepastian hidup kepada mereka, yang membutuhkan biaya untuk pendidikan anak-anak mereka. Kiranya juga Tuhan memberkati. Biarlah mereka hidup selalu berharap hanya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan lindungi pelihara mereka selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.